Didapatkan dari Badan Pusat Statistika bahwa negara Republik Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik budaya atau suku bangsa, dan secara spesifik terdapat 1.340 suku bangsa. Selain memiliki keberagaman budaya, bangsa Indonesia memiliki laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, akan tetapi tingkat pertumbuhan ekonomi masih rendah. Rendahnya pertumbuhan ekonomi ini salah satunya disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidikan masyarakat. Selain itu, masih terdapat kesenjangan yang tinggi terkait partisipasi anak untuk bersekolah antar wilayah dari perdesaan ke kota. Selain itu, pada periode tahun 2011 sampai 2013, angka putus sekolah pada berbagai jenjang mengalami kenaikan. Melihat dari kondisi tersebut, menunjukkan bahwa masih rendahnya aksesibilitas memperoleh pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Mendapatkan akses pelayanan pendidikan merupakan hak setiap warga negara di Indonesia. Bahkan, di dalam isu global, pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat fundamental bagi masing-masing negara, karena dengan pendidikan dapat mencetak generasi penerus bangsa. Perbedaan kualitas di perkotaan dan di pedesaan menjadi problem kebanyakan negara, tak terkecuali di Indonesia. Melihat dari kondisi geografis di Indonesia yang dikenal dengan negara kepulauan, menjadi tantangan yang besar untuk menyamaratakan kualitas pendidikan antar daerah. Ketimpangan akses pendidikan akan tetap eksis selama kondisi sosial ekonomi masyarakat masih belum sejahtera. Masalah kemiskinan memang sangat multidimensi dan tidak bisa diselesaikan secara cepat, serta perlu kerjasama antar sektor. Paling tidak, problem kemiskinan bisa diurai permasalahannya dan bisa dikelola secara bertahap. Ketimpangan akses pendidikan memberikan dampak terhadap mutu pendidikan. Mutu pendidikan ini salah satunya disebabkan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia. Perkembangan dunia pendidikan Indonesia harus dicermati, terutama mengenai kesetaraan pendidikan, kesempatan untuk belajar, mengoptimalkan fungsi sekolah, dan orientasi pelayanan sesuai kebutuhan. Hal-hal ini perlu dilakukan agar pemerataan pendidikan bisa optimal. Masyarakat yang kurang mampu sering disebut sebagai masyarakat miskin yang biasanya mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari berbagai hal, seperti ekonomi, hukum, dan pendidikan. Ketimpangan dari berbagai pendidikan adalah permasalahan kehidupan yang sepertinya tidak mudah untuk menyelesaikannya. Ketimpangan aksesibilitas pendidikan ini menyebabkan rendahnya mutu pendidikan. Isu global sudah menyoroti mengenai aksesibilitas dan hak asasi manusia di bidang pendidikan. Pendidikan menjadi sangat penting guna meningkatkan mutu sumber daya manusia. Seluruh warga negara harus merasakan pendidikan agar tujuan negara dapat tercapai. Termasuk juga masyarakat miskin. Mereka berhak untuk mendapat pendidikan yang layak dan tidak mendapat diskriminasi untuk mengenyam pendidikan. Oleh karena itu, tidak ada alasan bahwa tiap warga negara tidak bisa merasakan pendidikan. Permasalahan di lapangan, Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman budaya dan tingkah laku masyarakat yang unik seperti ras, suku, agama, dan etnis. Keragaman yang ada di dalam bangsa Indonesia menjadi modal sekaligus potensi konflik, terutama pada kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, peran pendidikan multikultural sangat diperlukan untuk mengurai potensi konflik, sehingga dapat teridentifikasi secara dini untuk ditempuh langkah-langkah pemecahannya. Dengan pendidikan multikultural, diharapkan masing-masing warga daerah tertentu bisa mengenal, memahami, menghayati, dan bisa saling berkomunikasi. Thanks mendeskripsikan evolusi pendidikan multikultural dalam 4 fase. Yang pertama, ada upaya untuk mempersatukan kajian-kajian etnis pada setiap kurikulum. Yang kedua, hal ini diikuti oleh pendidikan multikultur sebagai usaha untuk menerapkan persamaan pendidikan melalui reformasi keseluruhan sistem pendidikan. Yang ketiga, kelompok-kelompok marginal seperti perempuan, orang berkebutuhan khusus, dan kelompok marginal
tidak mudah. Hal ini perlu memahami sampai akar rumput permasalahan. Nah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ketimpangan dalam hak akses pendidikan di Indonesia menjadi isu yang harus segera ditangani. Ketimpangan hak akses ini memiliki dampak dan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Berdasarkan studi, kondisi masyarakat di Indonesia masih tinggi angka kemiskinan dan rendahnya angka partisipasi sekolah. Di sisi lain, hak akses pendidikan di Indonesia sudah diatur secara hukum mengenai hak akses pendidikan. Secara kontekstual, landasan hukum mengenai hak akses pendidikan di Indonesia sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kesetaraan. Namun, dalam praktiknya masih mengalami permasalahan di lapangan. Pentingnya seorang pemangku kepentingan atau aktor dengan memahami konsep pendidikan multikultural akan mampu memahami dan dapat menetralisir isu-isu sosial budaya. Terlebih pada kondisi di Indonesia yang memiliki keberagaman budaya, suku, agama, dan kelompok kelas sosial. Pendidikan multikultural berjalan bergandengan dengan proses demokratisasi dari dalam kehidupan masyarakat. Proses demokratisasi tersebut dipicu oleh pengakuan terhadap hak asasi manusia yang tidak membedakan perbedaan kondisi suku, budaya, ras, agama, gender, kelompok kelas sosial, dan lain-lain. Demikianlah sedikit penjelasan mengenai ketimpangan aksesibilitas pendidikan dalam perspektif pendidikan multikultural.